kalau kita dalam ikatan percintaan, kamu kira selamanya laki-laki yang harus tekor. Lampaui sekadar kata-kata, temukan inspirasi, kembangkan wawasan di sini podcast pakai otak. Itu Bang Sobri, kita cerita-cerita ini dulu ya. Sekarang kan banyak kita lihat remaja-remaja dulu, kita waktu kecil kan, kita melihat orang-orang dewasa pacaran nih. Iya. Sekarang kita udah dewasa, malah kita melihat anak-anak pacaran, ya nggak sih? Iya. Ya kan, kita kemana jalan-jalan sore, kita lihat anak SMP pacaran. Dulu kita waktu SMP, kita lihat orang dewasa pacaran, terus kapan kita pacaran? Nah, ada nggak? Itu menurut Bang Ahmad Sobri ini, bukan menurut sih. Misalnya gini kan, kita melihat fenomena banyaknya hubungan yang toksik dalam suatu hubungan relation atau percintaan. Iya. Kan hubungan toksik ini ibaratnya hubungan yang sebenarnya tidak menguntungkan di antara kedua pihak ya. Iya. Nah, ada nggak sih pandangan khusus dari seorang Sobri mengenai hubungan toksik, dan harusnya seperti apa sih hubungan kalau mudah memasuki namanya usia pacaran? Ya, ini kan agak berat juga sih pertanyaan seperti ini. Ini agak berat karena lu memang pelaku percintaan. Ayo, gimana tuh menurut pandangan kamu hubungan yang toksik? Seperti apa sih yang disebut hubungan toksik itu? Sebenarnya hubungan yang toksik itu kan karena apa sih dibilangnya? Karena gimana tuh? Karena Ini boleh dimakan juga ya? iya. Sebenarnya kalau misalnya bahas cinta ke saya gitu, Kurang tepat atau tepat banget nih? kurang tepat sebenarnya karena saya juga gagal dalam hal percintaan seperti itu. Sebelum cerita kegagalan, nanti saya bahas nih kegagalan percintaan nih. Iya. Coba dulu, bantu dulu saya untuk menjawab apa itu hubungan toksik sebenarnya menurut pandangan kamu. Apa sih dibilangnya hubungan yang sebenarnya kan toksik itu kan namanya nggak sehat gitu kan, nah, seperti itu. Jadi pemicu hubungan toksik itu kan karena akibat problem dari kedua pasangan gitu. Muncul dari kedua belah pihak ya? Nggak hanya satu aja ya? Seperti itu kan. Oke. Jadi nggak harus apa sih? Apa tuh? Di usia yang masih hormon-hormonnya naik seperti ini gitu. Memang hal yang wajar sih hubungan toksik seperti itu. Hal yang wajar gitu. Karena hubungan yang sehat itu sebenarnya tidak ada hubungan yang sehat sebenarnya kalau dalam hal percintaan sebenarnya. Tidak ada hubungan yang sehat dalam hal percintaan. Kok bisa? Berarti semua hubungan itu bakalan hubungan yang toksik. Karena ketika kita melakukan sebuah hubungan akan dihadapkan dengan sebuah masalah. Janganlah melakukan sebuah hubungan bahasanya. Menjalin sebuah hubungan seperti itu kan. Menjalin sebuah hubungan kan harus menghadapi sebuah masalah. Kalau nggak ingin ada masalah dalam sebuah hubungan, udah jangan ada ikatan hubungan gitu. Berarti harus siap ya. Kalau mau siap gitu seperti menjalin itu. hubungan, siap nggak dengan banyaknya masalah? Seperti itu. Karena dilihat dari zaman sekarang itu dari segi pergaulan juga sudah bahkan yang kita umur sekarang aja umur 25 ke atas gitu, yang udah matang untuk nikah seperti itu dalam segi bernegara. Dalam segi bernegara Kayak kau lah kan. kayak kau juga sih sebenarnya. Terus. Dilihat waktu kita kecil, sekarang yang umur kita aja 25 tahun ke atas itu, yang umur 25 ya? Ya 25 ke atas. Kita masih 25 ya. Sedangkan yang umur 20 aja sekarang udah banyak yang nikah, ya enggak sih? Sedangkan kita umur 20 tahun aja masih mikir, kok yang umur 20 sekian itu kok mereka udah nikah, sedangkan kita udah di posisi itu malah hanya di bawah kita yang udah nikah. Iya, kita menghadiri pesta makan rendang, yang kita hadiri itu usia di bawah kita, ya seperti itu. Apalagi posisinya kita yang udah umur dibilang belia kayak gini. Nah, jadi harus siap menghadapi masalah ya Bang Sobri ya, kalau mau menjalin hubungan. Ini kadang nih, ini pendapat nih ya, ini opsional dan ini bersifat opini nih. Menurut Sobri, apakah setiap jalan nih sama pasangan, sama cewek kita nih, haruskah cowok terus yang terakhir atau gimana? Opini, boleh berpendapat. Siap dihujat ya? Iya. Sebenarnya kalau misalnya udah ada dalam istilah percintaan, itu harus saling menutupi. Gak selamanya lah kalau kita dalam ikatan percintaan, kamu kira selamanya laki-laki yang harus tekor. Seperti itu kan. Bukan untuk memihak laki-laki, enggak gitu. Karena konsekuensinya kan disitu kan tanggung bersama sebenarnya.
kecuali kan kalau dalam hubungan rumah tangga itu kan otomatis kan kepala keluarga yang harus menanggung semuanya. Ini karena masih Ada penjalinan hubungan gitu seperti itu, otomatis nggak salah sih sebenarnya laki-laki terus yang harus bayar, nggak salah juga, cuman seharusnya si perempuan pun tahu diri juga lah gitu. Tahu diri ya, bahasanya. Tahu diri juga lah gitu. Oke, jadi kalau misalnya hubungannya udah hubungan suami istri, oke, mutlak lah si suami yang menjadi penanggung jawab keuangan keluarga. Iya, Tapi kalau masih berstatus kayak ya masih hubungan pacaran-pacaran gitu, boleh lah ya. Saling menutupi ya. bukan untuk menghujat yang perempuan, nggak gitu. Sebenarnya gini, perempuan itu kan diciptakan untuk menutupi laki-laki gitu, sudah seperti itu kan. Jadi kalau misalnya memang dibilang sih nggak ada perempuan yang matre gitu kan, perempuan realistis itu kan sekarang yang lagi viralnya gitu, Farel ya. viralnya gitu. Terus. Jadi kalau misalnya si laki-laki terkadang kan segi ekonomi kan nggak selalu naik ke atas gitu kan. Jadi kalau misalnya si laki-laki lagi merasa down, apa salahnya si orang perempuan itu menutupi dari kekurangan si laki-laki itu sendiri. Oke, agar tadi tidak terjadi yang namanya hubungan toksik. Iya gitu. Luar biasa sekali. Nah, hubungan percintaan seorang Sobri tadi katanya, aduh kok ngomong cinta, buatnya lagi hancur nih percintaannya. Apa yang bisa Anda ceritakan? Ini tempatnya untuk curhat dong gitu. Boleh curhat di sini. Sebenarnya Terakhir hubungan percintaan kamu terakhir ini tahun berapa? Kandas. Udah kandas nggak sih atau masih ada hubungan saat ini? kalau pacaran paling lama itu sekitar 4,5 tahun. Oh my god, itu waktu usia? Waktu dari zaman tamat akhir-akhir masa sekolah tingkat atas hingga ke kuliah gitu. Kemudian kalau misalnya hubungan yang paling menyakitkan itu hubungan yang sekarang lagi merasakan gitu. Makanya aku bilang aku juga gagal dalam hal percintaan seperti itu. Butuh tisu nggak? Gak perlu sih sebenarnya. Jadi kegagalanmu itu berkaca dengan Sobri sendiri. Gagal kalian itu karena apa? Karena beda pendapat, karena ekonomi, atau karena kesibukan kah? Sebenarnya ada dua hal. Yang pertama itu karena jarak. Oh, jarak. Jarak, yang kedua karena beda keyakinan aja sih sebenarnya. Ya udahlah, gue doain lah semoga kamu mendapatkan pengganti yang lain. Atau masih pengen rujuk ke yang itu? Sebenarnya sih kalau dari segi hati sih udah nggak terlalu mikirin itu sendiri gitu, karena perjalanan masih panjang gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi hati ya masih gitu. Oh, ini sensitif banget nih kalau udah beda keyakinan ya guys. Tapi kita doakan semoga ini kan udah usia senja kau kan. Harusnya udah memikirkan yang serius-serius lagi, gak usah lagi kayak cari pacaran yang nggak ada, yang mungkin udah nggak ada lagi waktu untuk itu. Basic cari yang serius, kan Bang Sobri? Nah, ini dengar-dengar nih saya mendapatkan kabar nih, ini postinganmu nih dari sosmed. Pernah mengikuti kegiatan untuk menjadi relawan anti narkoba. Iya. Itu bisa Anda ceritakan kapan itu? Sebenarnya itu tahun 2023 bertepatan di bulan 6, bulan Juni. Kayak tahun lalu ya? Tahun lalu bulan Juni itu pernah BNN provinsi melaksanakan relawan anti narkoba. Dan salah satu itu yang ikut peserta itu saya pribadi. Kemudian pelaksanaan pengukuhannya itu juga bukan di daerah, tapi langsung di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Itu. Ya. Langsung dikukuhkan di sana ya? Langsung dikukuhkan. Itu berapa orang sih kalian waktu itu di tiap desa ya? Iya, kalau nggak salah itu tiap desa. Cuman di desa saya itu ikut relawan narkoba yang dikukuhkan itu sekitar 7 orang. 7 orang, ya. Itu boleh tahu nggak sih latar belakang kenapa harus dibentuk relawan narkoba ini di desa-desa? Agar apa sih nanti kalian ke depannya? Sebenarnya dibentuknya relawan narkoba ini dilihat dari segi maraknya bisnis penggelapan narkoba, peredaran gelap anti narkoba yang masuk ke wilayah atau misalnya masuk ke umur-umur remaja-remaja seperti itu kan. Yang seharusnya masanya itu masa-masa aktif produktivitas dalam hal kegiatan sekolah, kemudian kegiatan olahraga, itu diracuni oleh peredaran gelap narkoba itu sendiri gitu. Sehingga butuh yang namanya relawan banyak ya, disebar ya. Iya, seperti itu. Nah, menurut Sobri, apa nih peran penting seorang relawan ini nih? Kalau misalnya kan udah tahu nih fakta, mungkin nih kita tidak bisa menjudge ya di desa kita ada orang yang narkoba. Tapi sekiranya ada nih
sekiranya nih ada narkoba, ada orang yang melakukan narkoba lah, menggunakan narkoba nih. Seorang relawan harus ngapain? Sebenarnya kita lihat dulu dari segi apa sih moto dari BNNK kan itu kan dari say no to drug. Oke. Kan itu kan dari Katakan tidak ya. katakan tidak pada narkoba gitu. Bahkan dipertajam lagi dari kata Bapak Presiden itu perangi narkoba. Oke. War on drug ya. Ya, seperti itu. Jadi Awas gak sih bahasa Inggrisku tuh? war on drug. Ya, Terus berarti nggak hanya katakan tidak ya, sekarang udah perangi ya. Iya, perangi gitu. Oke, terus. Kemudian kalau dilihat dari segi peredaran gelap narkoba di desa-desa, itu kan sudah hal yang nggak wajar, sudah nggak apa sih namanya, sudah nggak rahasia lagi di setiap desa kita lihat. Apalagi posisinya sekarang itu banyak yang disasarkan itu adalah anak-anak remaja. Bahkan kalau misalnya ada di desa-desa, itu kan sudah ada kegiatan dari BNN itu untuk melaksanakan sosialisasi ke tiap desa gitu kan. Oke. Tiap desa. Untuk kasih tahu gini, ketika kita basmi narkoba ini tidak akan ada apa sih namanya ya? Apa sih dibilangnya? Kalau misalnya kita basmi narkoba ini nggak akan bisa dibasmi sebenarnya gitu. Karena apa? Ketika kita satu tempat kita basmi, dia akan pindah ke tempat yang lain. Oke. Kita basmi yang tempat yang lain lagi, dia akan kembali lagi ke awal. Iya. Seperti itu posisi dari pelaku dari Oke. penggunaan narkoba ini seperti itu. Berarti sesulit itu ya untuk Sesulit memberantas itu. narkoba sebenarnya ya. Ya, sedangkan se-Indonesia, Sumatera Utara aja lawan narkoba itu berapa? Di angka lebih dari 10.000 gitu. Relawannya aja di angka lebih dari 10.000. Itu aja masih kurang sebenarnya untuk membasmi. Karena apa? Yang harus membasmi narkoba ini nggak harus relawan saja, setiap orang gitu. Dan titik terendah dari ini adalah keluarga gitu kan. Keluarga. Jadi kalau misalnya kita pandai mengatur dari keluarga kita sendiri agar nggak apa sih namanya dekat dengan narkoba, otomatis keluarga pun akan seperti itu juga gitu. Kalau misalnya dari keluarga sendiri salah mendidik, otomatis apa? Dia akan menyebar gitu seperti itu. Berarti nggak hanya, maksudnya relawan aja pun ternyata masih nggak cukup ya untuk memberantas itu. Berarti Iya. butuh nih peran gue nih. Ya butuh, bukan lu aja gitu, setiap orang, gitu. Nggak harus mandang usia gitu. Oke. Karena dikejar ini kadang-kadang sedangkan aja lagi banyak marak-maraknya permen yang terindikasi ada narkobanya juga zat gitu. narkoba Zat gitu. narkobanya itu yang diserang siapa? Anak-anak juga gitu. Iya, yang diserang anak-anak ya, yang rusak generasi kita yang akan datang gitu ya. Gitu. Oke, jadi kita benar-benar harus bergandeng tangan bersama untuk memberantas narkoba ini ya. Karena Baik, nggak bisa BNN aja ya. Ya, apalagi kita kan disebut generasi penerus bangsa seperti itu kan. Oke. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan seorang relawan anti narkoba kepada teman-teman yang mau atau yang sedang mendengarkan? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari narkoba ini, kalau nggak gila mati. Oh my god, itu dampak Itu dampak itu efek terakhirnya ya. efek terakhir. Kalau nggak gila mati gitu. Ada nggak sih pilihan yang menyenangkan akibat narkoba itu? Narkoba nggak ada yang menyenangkan sebenarnya, nggak ada. Narkoba itu kan haram. Haram itu kan kalau segi dari haram itu kan otomatis itu udah salah gitu. Masya Allah. Jadi benar-benar kalau nggak gila mati. Kalau nggak gila mati gitu. Sekali mencoba narkoba, percayalah akan ketagihan dalam hal itu sendiri gitu. Akan kecanduan. Akan Ya. kecanduan. Dan susah untuk berhenti. Ketika pun berhenti pasti akan ada sesuatu hal yang tertinggal dalam diri kita sendiri seperti itu. Ada efeknya, jangka panjangnya juga gitu seperti itu. Jadi seberbahaya itu ya. Sangat-sangat berbahaya. Bahkan narkoba lebih berbahaya lagi dari hubungan percintaan tadi gitu. Oh iya, jadi serumit-rumitnya kisah percintaan lebih ngeri lagi kalau udah kena narkoba ya, Iya. Bang Sobri ya. Gitu. Luar biasa sekali memang nih Bang Sobri nih, Allah luar biasa sekali memang, banyak nih dapat gue pelajaran nih. Kita tadi zigzag nih ngomong cinta lah, yang konten lah. Ternyata di balik itu semua aktif ya ternyata Bang Sobri ini kegiatan-kegiatan di desa ya. Benar-benar pemuda idaman nih, pemuda yang banyak sekali kegiatannya. Ada lagi yang mau disampaikan? Minuman kita nggak datang loh, video kita udah habis. Iya, mungkin itu saja sih. Intinya jangan pernah terjerumus ke dalam hal yang melukai diri sendiri. Tetaplah hidup dan bernapas. Itu. Jadi udahan nih. Karena generasi penerus bangsa itu kita pundak suatu negara atau misalnya apa sih dibilang berdiri suatu negara itu berada di pundak kita sebagai pemuda penerus bangsa. My God. Kita akan melanjutkan perjuangan dari pemimpin kita setelah ini. Oke.
Mungkin itu saja sih. Iya ya, video kita udah habis minumnya baru datang. Ya. Oke, teman-teman semua, itulah tadi konten spesial bersama Ahmad Sobri Nasution yang telah memberikan kita, lebih tepatnya sharing ya kepada kita semua tentang pentingnya menjaga diri dari narkoba karena banyak bahaya yang akan menyerang kita dari narkoba, dan bagi yang mau memulai diri untuk bermain konten kreator untuk mendengarkan tips dan trik yang telah diberikan tadi. Gitu ya kan kesimpulannya? Ya. Jadi ini udahan nih. Boleh Beneran nih kita tutup nih. tutup. Oke teman-teman, kalau ada yang mau jadi bintang tamu komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Cerita dalam alunan kata-kataan, tak cukup sekadar telinga, pakai otak terbuka, jelajahi.